Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana? Masih minum dengan posisi berdiri? Hahaha. Untuk teman-temanku yang minum sambil posisi berdiri, saya mohon minumnya sambil duduk saja, karena itu adalah sunnah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Ip Man 3. Film ini menceritakan tentang Ip Man yang bertarung dengan ahli kungfu yang kekuatannya hampir setara dengannya. Akankah Ip Man dapat mengalahkannya? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang menunjukkan kekuatannya kepada Ip Man. Dan ternyata pemuda itu adalah Bruce Lee. Di sini Ip Man mengetes kecepatan yang dimiliki oleh Bruce Lee. Namun Ip Man hanya berkata lumayan. Bruce Lee kecewa dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ip Man. Namun itu tidak membuat hatinya kecewa dan ia pun akhirnya pergi dari situ. Skin berpindah di sebuah halaman sekolah, ada dua anak kecil yang tengah berkelahi. Mereka ini bernama Ching dan juga Wong. Namun perkelahian itu dilerai oleh guru sekolahan. Dan mereka pun diobati. Di sini Ching diobati oleh ibunya, sedangkan Wong diobati oleh gurunya. Setelah itu datanglah Ip Man yang menyuruh Wong untuk makan bersama di rumahnya. Di malam harinya mereka pun makan bersama. Setelah makan, tiba-tiba datanglah ayah dari Wong yang bernama Lee. Ini dia orangnya. Lalu skin berpindah ketika Lee sedang melakukan tarung bebas. Dan di sana datanglah Mike Tyson yang berperan sebagai Frank pada film ini. Panitia yang tahu Frank datang lalu menyuruh Frank untuk berbicara dengannya. Di sini Frank menyuruh panitia tersebut untuk segera membereskan sekolahan yang bermasalah dengannya. Keesokan harinya ketika Ip Man sedang menunggu anaknya untuk pulang sekolah, di sini ia bertemu dengan Lee. Dan ternyata dapat disimpulkan bahwasanya mereka adalah murid dengan guru yang sama. Lee berbicara kepada Ip Man bahwa ia ingin bertarung dengan Ip Man, namun pertarungan tersebut hanya pertarungan persahabatan. Ip Man pun mengiyakannya. Ip Man lalu pulang dengan anaknya, namun ketika akan pulang ternyata ada rombongan dari anak buah Frank yang bernama Sang. Ip Man cukup curiga dengan gerak-gerik mereka. Dan di sini Sang pun langsung datang ke kantor kepala sekolah dan ia mengancam untuk menjual sekolahan ini kepada bosnya. Dan ketika Sang akan memukul kepala sekolah, tiba-tiba datanglah Ip Man yang menendangnya hingga terpental. Di malam harinya, Sang pun sakit hati atas perlakuan Ip Man dan ia menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolahan tersebut. Walhasil ketika anak-anak akan sekolah, mereka tidak bisa masuk karena pintunya telah dirantai oleh anak buah Sang. Melihat kejadian itu, Ip Man menyuruh anak buahnya untuk membuka pintu tersebut dan mereka pun bisa sekolah seperti biasanya. Di malam harinya, Ip Man pun langsung menjaga sekolahan tersebut agar tidak terjadi hal yang dapat membuat sekolahan tersebut hancur. Tiba-tiba di tengah malam datanglah anak buah Sang bersama rombongannya yang begitu banyak. Dan mereka pun menyerang sekolahan tersebut, namun Ip Man bisa mengalahkan mereka semua. Dan kepala sekolah di sini diculik oleh anak buah Frank. Lee yang melihat penculikan itu pun langsung membantu Ip Man untuk mengurusi penjahat tersebut. Setelah mereka dapat mengalahkan semua penjahat itu, Ip Man melihat Lee yang sedang berada di situ. Dan di sini Ip Man berterima kasih kepada Lee yang telah membantunya. Lee pun memuji kekuatan Wing Chun yang dimiliki oleh Ip Man dan ia berlalu pergi. Skin berpindah di pagi harinya ketika Ip Man sedang menjaga sekolahan. Ia didatangi oleh guru kungfu yang bernama Guru Tin. Guru Tin sangat kesal kepada mantan muridnya yaitu Sang yang telah melakukan tindakan kejahatan kepada sekolahan ini. Lalu mereka pun mendatangi Sang. Di sini Guru Tin kesal kepada perlakuan Sang dan ia pun menamparnya. Merasa ia telah dihina oleh sang guru, Sang pun menusuk Guru Tin. Namun beruntungnya Ip Man bisa menghindarinya. Lalu anak buah Sang pun mengepung mereka. Beruntung saja ada polisi yang bernama Bob yang melerai perkelahian itu dan mereka pun diancam oleh Bob. Lalu di sini mereka berunding untuk menyelesaikan masalah di sekolahan ini. Ip Man mendesak Bob karena ia adalah polisi dan Ip Man menyuruhnya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun di sini Bob tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut karena atasannya telah disuap oleh bosnya Sang yaitu Frank. Di sisi lain istri Ip Man sedang memeriksa sakitnya dan ternyata dokter mendiagnosa bahwasanya istri Ip Man mengalami kanker. Skin berpindah diperlihatkan Lee yang sedang mencari uang lewat tarung ilegal. Di sini ia pun ditawari untuk membunuh seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Guru Tin. Lee pun lalu datang ke kediaman Guru Tin.
Guru Tin sempat melawan serangan dari Lee, namun karena Lee lebih jago, di sini Guru Tin pun harus kalah dan tangannya yang patah akibat serangan Lee. Di saat istrinya ingin memberitahu penyakit yang dideritanya, tiba-tiba ada telepon yang mengabarkan tentang kejadian yang dialami oleh Guru Tin. Ip Man pun lalu bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Skin berpindah ketika Sang menculik anak-anak dari sekolahan dan ia menyuruh pihak sekolahan untuk membawa kepala sekolah kepadanya. Setelah menjenguk Guru Tin, Ip Man pun langsung datang ke sekolahan dan di sini ia diberitahu oleh sang guru bahwasanya anak-anak dari sekolahan ini telah diculik termasuk anak Ip Man yang bernama Ching. Ip Man lalu bergegas pergi dengan membawa sebatang bambu. Sang yang mengetahui bahwa Ching adalah anak Ip Man, ia pun mengancam Ip Man dan menyuruh Ip Man untuk bersujud di hadapannya. Tak punya pilihan lain, Ip Man pun melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba datanglah Lee. Di sini ia pun membawa pergi anaknya dan ia diperbolehkan pergi dari sini. Ip Man lalu dihadapkan dengan pasukan Sang. Lalu Lee pun kembali untuk membantu Ip Man dan ia mengajar semua anak buah Sang. Ketika keadaan sudah terdesak, Sang pun membawa pergi Ching. Ching pun menggigit tangan Sang dan ia bisa kabur dari situ. Lalu datanglah polisi untuk mengamankan kejadian tersebut dan ada reporter yang memfoto kejadian itu. Ip Man pun pulang dengan membawa anaknya. Istrinya yang marah kepada Ip Man pun menamparnya. Ip Man di sini meminta maaf kepada istrinya. Istrinya di sini mengungkapkan penyakit kanker yang diderita olehnya. Lalu mereka pun datang ke dokter untuk mencari solusi. Namun di sini dokter hanya bisa memberikan obat kepada istrinya karena penyakit kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Setelah mendengar hal itu, Ip Man pun lebih memberikan waktu kepada istrinya. Frank yang marah kepada Sang pun memberikan sebuah tinju untuk pelajaran. Dan ia menyuruh seorang ahli Muay Thai untuk membunuh Ip Man. Ketika Ip Man dan istrinya sedang naik lift, di sini masuklah ahli Muay Thai itu dan terjadi perkelahian di antara mereka. Takut terjadi apa-apa dengan istrinya, Ip Man pun menyuruh sang Muay Thai itu untuk berkelahi di luar saja. Setelah mengelakkannya, Ip Man pun langsung pergi ke istrinya dan mereka pun pulang. Ip Man pun disuruh datang oleh Bob. Di sini Bob menceritakan bahwa tempatnya sudah aman. Namun di sini Ip Man disuruh bertemu dengan Frank. Ketika Ip Man sudah bertemu dengan Frank, di sini Frank menantang Ip Man untuk adu gelut dengannya selama 3 menit. Apabila Ip Man mampu bertahan dengannya, maka ia tidak akan lagi mengganggu sekolahan itu. Pertarungan yang sengit pun terjadi di antara mereka. Di sini terlihat kekuatan Frank jauh lebih unggul. Namun dengan kekuatan Wing Chun yang dimiliki oleh Ip Man, ia mau menahannya. Dan ketika bel berbunyi, terlihat adegan Frank yang akan menuju wajah Ip Man dan Ip Man yang akan menendang burung Frank. Diperlihatkan Lee yang sedang menyewa tempat untuk membuat perguruan Wing Chun. Di sini ibu penyewa itu menyodorkan koran yang memperlihatkan tentang kekuatan Ip Man dan juga Wing Chun-nya. Lee langsung datang ke reporter dan menyuruh reporter itu untuk menulis tentang dirinya dan juga Wing Chun-nya. Namun di sini sang reporter enggan untuk menulisnya karena ia menganggap Lee bukan orang yang cocok. Lalu di saat itu Lee melihat ada seorang guru kungfu dan ia pun langsung menantang guru kungfu tersebut. Walhasil reporter itu pun mencetak fotonya dan kini Lee terkenal. Lee terus memperkenalkan Wing Chun-nya dengan ia mengalahkan semua guru bela diri. Hingga suatu ketika ia mendirikan padepokan dan ia menganggap bahwa Wing Chun Ip Man tidak asli dan ia mengeklaim bahwa dirinya lah adalah sebagai wakil Wing Chun, bukan si Ip Man. Lee pun membuka tantangan untuk Ip Man di koran. Ketika sedang mengantar istrinya berobat, di sini Ip Man melihat tantangan dari Lee lewat koran. Namun di sini ia tidak menggubrisnya. Ip Man lebih memilih untuk menemani istrinya yang sedang sakit. Hari tantangan itu pun tiba. Di sini Lee berkumpul dengan guru yang telah ia kalahkan. Di sini mereka menunggu Ip Man untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh Lee. Namun di sisi lain, Ip Man malah menari dengan riang gembira bersama istrinya dan ia tidak menggubris tantangan itu. Karena Ip Man tak kunjung datang, Lee dinobatkan sebagai guru besar Wing Chun. Ketika Ip Man tengah menari bersama istrinya, tiba-tiba istrinya pun terjatuh. Lalu Ip Man pun membawa istrinya ke rumah sakit. Di sini sang dokter menjelaskan bahwasanya istri Ip Man harus berada di rumah sakit karena kondisinya semakin memburuk dan Ip Man pun menemani sang istri.
Di suatu hari, istri Ip Man meminta Ip Man untuk berfoto bersamanya dan Ip Man pun mengiyakannya. Istri Ip Man berbicara bahwasannya ia ingin Ip Man menerima tantangan itu dan ia sangat rindu kepada Ip Man yang berlatih Wing Chun. Dan di malam harinya, istri Ip Man pun mengantar Ip Man untuk bertarung dengan Lee. Lee pun langsung merusak papan yang bertuliskan guru besar Wing Chun dan ia mengakui kekalahannya. Ip Man pun berbicara, kalah atau menang itu bukanlah hal yang terpenting, yang penting engkau sayang terhadap orang di sekitarmu. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan pada film ini adalah jangan pernah sombong terhadap kekuatan yang kita miliki, karena di atas langit masih ada langit. Karena ketika engkau sombong, itu adalah awal dari kehancuranmu. Oke, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Semoga kalian terhibur. Saya undur diri dan terima kasih. Mohon maaf ya, ketika saya rekaman lagi saya ingatkan kepada para penonton, ini suara bising, ada sholawat ada nyanyian sholawat, itu karena di samping desa saya itu sedang mengadakan acara Maulid Nabi. Ya, semoga saya doakan di bulan Maulid ini kalian diberikan kelancaran rezeki, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sehat walafiat. Semoga kalian semua diberikan syafaat oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak ya. Amin 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 ya robbal alamin ya. Terima kasih, saya mewakili media film. Terima kasih kalian telah membantu saya untuk mencapai 1000 subscriber ini. Dan jangan lupa kalian tolonglah, kalau ada iklan itu ya jangan dilewatin, lihat aja lah, itulah penghasilan saya ya. Tolong ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.